Anda kembali menyaksikan Ayu Sore pemirsa. Komisi 3 DPR memanggil Polres dan Kejari Sleman untuk dapat rapat dengar pendapat. Komisi 3 membuat rekomendasi untuk menghentikan perkara Hoki Minaya yang jadi tersangka akibat mengejar jambret istrinya. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, dengan lantang menyebut penegakan hukum di Sleman bermasalah. Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Kapolres dan Kejari Sleman terkait kasus Hoki Minaya yang ditetapkan sebagai tersangka. Ia juga menyebut proses penanganan hukum di Sleman membuat publik marah dan Komisi 3 kecewa. Komisi 3 secara tegas meminta perkara Hoki Minaya dihentikan sesuai dengan ketentuan KUHP baru. Surat rekomendasi penghentian perkara itu sudah ditandatangani dan segera dijadikan dasar untuk menghentikan penuntutan terhadap Hoki Minaya. Melaksanakan RDP pada siang hari ini. Terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya. Dihentikan berdasarkan pasal dalam KUHP baru pasal 65 yang mengatur huruf M yang mengatur kejaksaan, ini kan di penuntutan ya, kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum ya. Jadi saya pagi-pagi alhamdulillah sudah bisa berkomunikasi dengan abang saya Pak Jampidum, Bapak Asep ya kan. Beliau juga setuju tadi pagi terhadap peristiwa ini untuk dihentikan penuntutannya, dihentikan perkara ini. Ya, jelas ya Pak Hoki tidak ada niat untuk membunuh dan lain sebagainya, hanya mengejar orang tersebut. Ya, secara administrasi surat tadi sudah kami tanda tangani, besok akan menjadi akan dikirim ke pihak terkait, ke kejaksaan ya. Lalu ke Jaksa Agung, ke Pak Kapolri juga. Pada intinya kami akan melaksanakan kesimpulan yang sudah disepakati bersama dalam kesempatan rapat siang ini tadi. Dan untuk mekanismenya kami akan segera menunggu petunjuk pimpinan. Kami akan segera melaporkan ini. Dan untuk mekanismenya nanti penghentiannya kita menunggu. Sementara itu pemirsa, istri Hoki Minaya mengucapkan terima kasih karena telah mendapatkan keadilan. Ia juga berterima kasih pada DPR dan seluruh rakyat Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Alhamdulillah matur nuwun untuk Bapak pimpinan DPR yang sudah benar-benar mengayomi kami, mendengar kami. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Matur nuwun, matur nuwun. Informasi selanjutnya pemirsa, pedagang es kue gabus yang viral lantaran difitnah menjual makanan dengan bahan spons mendapat motor dan bantuan modal usaha dari Kapolres Metro Depok. Gelombang simpati dan dukungan mengalir bagi Sudrajat, pedagang es kue gabus di Kemayoran yang viral karena diintimidasi dan dituduh menjual es berbahan spons. Setelah polisi memastikan bahwa dagangan Sudrajat aman dikonsumsi, berbagai pihak turun tangan membantu pemulihan ekonomi dan mental Sudrajat. Ya mudah-mudahan manfaat bisa buat jualan sama mana ya, ini buat nambah modal ya. Kapolres Metro Depok mendatangi langsung kediaman Sudrajat di Bojonggede untuk memberikan dukungan moral dan bantuan langsung berupa sepeda motor serta modal usaha.
hari ini kami hadir di sini untuk bisa sedikit memberikan bantuan kepada beliau. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat untuk usaha beliau. Apa aja itu Pak? Motor dengan sedikit modal usaha untuk beliau. Ya, terima kasih. Pak, udah koordinasi belum Pak dengan dari Kemayoran? Pak, udah ada koordinasi mengenai kasus Bapak ini? Tadi seperti saya sampaikan, kapasitas kami di sini, beliau sebagai warga kami di wilayah hukum Polres Metro Depok. Kalau untuk yang lain-lain, itu nanti dari Polres Jakarta Pusat. Ya. Takutnya saya mau 3 kali 4 kali takut digebuk, pakai kayu, pakai apa itu. Kita saya mati konyol. Enggak, kan udah ada anunya. Iya, dia takutnya diincar sama Kemayoran. Iya. Ini bos lu bikin bahan dari mana? Dari kue. Ada busanya nggak? Nggak ada, disiram. Jauhan nggak ini? Nggak, berapa lama bos lu bikin? Sebelumnya Sudrajat dituduh menjual es kue berbahan spons dan digerebek anggota Babin Kamtibmas dan Babinsa di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kapolsek Kemayoran membantah anggotanya melakukan tindakan kekerasan dan hanya menangani aduan masyarakat dari call center. Padahal setelah diselidiki tim keamanan pangan Dokpol Polda Metro Jaya, es yang dijual Sudrajat tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Babinsa dan Babin Kamtibmas Jakarta Pusat menemui langsung dan meminta maaf kepada penjual es viral yang dituding pakai bahan berbahaya. Sementara kediaman penjual es di Kota Bogor, Jawa Barat saat ini tengah direnovasi oleh pemerintah setempat. Rumah Sudrajat, penjual es yang viral karena dituding menjual es dengan bahan makanan berbahaya di kawasan Citayam, Kabupaten Bogor, saat ini tengah direnovasi oleh pemerintah setempat. Pengerjaannya pun baru dimulai pada Selasa pekan lalu. Pengurus rukun warga setempat mengungkap atap rumah Sudrajat sebelumnya sempat ambruk sehingga mendapat bantuan renovasi dari pemerintah setempat. Dari kurang lebih dari Selasa kemarin Pak, Selasa kemarin, nanti kurang lebih hampir semingguan. Nah, itu diakibatkan apa Pak? Rumahnya lapuk Pak. Emang lapuk ya? Bangunannya sudah agak lapuk, kayu-kayunya. Kebetulan dana dari desa turun Pak, Alhamdulillah. Izin saya Iwan bersama Pak Heri datang kemarin lebih dengan kami. Ingin Pak, mohon maaf saja Pak atas kecelakaan yang terjadi. Tidak ada niat untuk menghubungi Bapak. Bapak itu Pak, ingatin saya Pak, insya Allah doakannya Pak ya. Sementara terkait kasus tudingan jualannya, Babinsa dan Babin Kamtibmas Jakarta Pusat telah mendatangi Sudrajat dan meminta maaf kepadanya dengan disaksikan oleh sejumlah warga. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Sejumlah pihak terus dipanggil polisi untuk dimintai keterangan terkait meninggalnya selebgram Lula Lava yang ditemukan tak bernyawa di apartemennya. Sambil menunggu hasil pengolahan barang bukti yang sedang diuji di Pusat Laboratorium Forensik, tim penyelidik berencana akan memanggil pihak keluarga untuk memintai keterangan. Penyebab kematian selebgram Lula Lava hingga kini masih terus diselidiki Polres Metro Jakarta Selatan. Penyelidikan dimulai dengan merangkai peristiwa penemuan jenazah, pengolahan barang bukti, pemeriksaan saksi hingga olah tempat kejadian perkara. Tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sejauh ini sudah memeriksa 10 orang saksi termasuk kekasih almarhumah Reza Arab dan berencana akan meminta keterangan pihak keluarga. Tak hanya saksi dari orang dekat almarhumah, polisi juga telah memeriksa tim dokter dari Rumah Sakit Fatmawati yang melakukan visum luar terhadap jenazah, serta seorang dokter yang mengeluarkan surat kematian. Pihak Rumah Sakit Pondok Indah juga turut dimintai keterangan untuk mengetahui riwayat medis Lula Lava. Hingga kini, petugas masih menunggu hasil pengolahan barang bukti yang sedang diuji di Pusat Laboratorium Forensik. Pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan, pemeriksaan 10 saksi
mulai dari orang yang menemukan pertama, ART dan supir, termasuk ada 2 dari teknisi pihak apartemen, termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap kekasih almarhum, termasuk dengan personal asisten, dan rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum. Sebelumnya, jasad selebgram Lula Lava ditemukan di dalam kamar sebuah apartemen yang ditempatinya di kawasan Jakarta Selatan tanggal 23 Januari lalu. Aparat kepolisian memastikan penyelidikan penyebab kematian selebgram dilakukan secara transparan dan hasil penyelidikan akan disampaikan secara komprehensif dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Dari Jakarta, Denny Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, konten kreator dan musisi Reza Arab telah diperiksa Polres Metro Jakarta Selatan terkait meninggalnya sang kekasih Lula Lava. Arab diperiksa pada Senin malam dan dicecar 30 pertanyaan. Sempat dikabarkan mangkir, Reza Arab ternyata sudah menjalani pemeriksaan terkait meninggalnya Lula Lava. Ada 30 pertanyaan yang diberikan polisi dalam pemeriksaan yang berlangsung kurang lebih 5 jam. Selain Reza Arab yang merupakan kekasih Lula Lava, manajer Lula juga sudah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Rangkaian pemanggilan sejumlah kerabat untuk mengungkap penyebab kematian Lula Lava yang ditemukan tewas di apartemennya pada Jumat lalu. Informasi selanjutnya, pemirsa, Camat Medan Maimun Kota Medan Al-Mukarram Natapraja dicopot dari jabatannya. Pencopotan dilakukan karena ia menggunakan kartu kredit pemerintah daerah untuk bermain judi online hingga 1,2 miliar rupiah. Camat Medan Maimun Kota Medan Al-Mukarram Natapraja terbukti melakukan pelanggaran berat dengan menggunakan kartu kredit pemerintah untuk kepentingan pribadi. Al-Mukarram menggunakan anggaran pemerintah daerah untuk membayar utang, menyewa rumah, hingga bermain judi online. Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dilakukan Al-Mukarram sejak Agustus 2025 lalu dengan total pemakaian mencapai 1,2 miliar rupiah. Pemeriksaan dari LHP Inspektorat, yang bersangkutan itu menggunakan KKPD untuk keperluan pribadi, salah satunya untuk tanganannya untuk judi online. Selain itu dia menggunakan untuk bayar hutang, menyewa rumah, dan keperluan pribadi sehari-hari. Ridho Ramadi hadir memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai ahli meringankan dalam penanganan kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.